Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sima Furnitur Jepara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas filosofis dan struktur apa saja yang ada di rumah joglo, sehingga kita sebagai anak keturunan Jawa tahu dan mengerti warisan rumah adat yang telah dikembangkan oleh leluhur kita. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan share channel Sima Furnitur ya. Joglo merupakan rumah tradisional Jawa yang umumnya terbuat dari kayu jati. Istilah joglo mengacu pada bentuk atapnya, mengambil filosofis bentuk sebuah gunung. Pada mulanya, bentuk gunung tersebut diberi nama atap tajuk, tapi kemudian berkembang menjadi atap joglo atau juglo, tajuk loro. Dalam kehidupan manusia Jawa, gunung sering dipakai sebagai simbol yang berkenaan dengan sesuatu yang sakral. Hal ini karena adanya pengaruh kuat keyakinan bahwa gunung atau tempat yang tinggi adalah tempat yang dianggap suci dan tempat tinggal para dewa. Konstruksi atap joglo ditopang oleh soko guru yang berjumlah 4 buah. Jumlah ini merupakan simbol adanya pengaruh kekuatan yang berasal dari 4 penjuru mata angin. Dalam konsep ini, manusia dianggap berada di tengah perpotongan arah mata angin, tempat yang dianggap mengandung getaran magis yang amat tinggi. Tempat ini selanjutnya disebut sebagai pancer. Sedangkan istilah guru digunakan untuk menunjukkan bagian utama dari sebuah konstruksi joglo. Soko guru menopang sebuah konfigurasi balok yang terdiri dari blandar dan pengeret yang disebut sebagai midangan. Midangan inilah yang disebut guru yang ditopang oleh 4 kayu yang disebut dengan soko. Secara rinci, rumah joglo memiliki struktur yang kompleks. Berikut ini struktur dari sebuah joglo pendopo. Yang pertama, umpak yang merupakan batu atau kayu penyangga soko. Yang kedua, ada soko guru yang berjumlah 4 buah tiang tengah yang berfungsi menahan bangunan. Idealnya, soko guru memiliki ukuran yang lebih besar dari yang lainnya. Yang ketiga, ada sunduk dan kili. Adalah bagian struktur yang letaknya di bawah blandar. Sunduk ini berfungsi sebagai pengunci agar struktur bangunan tidak bergoyang dan mampu menahan beban lateral. Posisi sunduk arah melintang dari bangunan disebut kili. Kesatuan blandar dan sunduk akan membentuk struktur yang kuat menahan beban lateral. Agar tercapai kesatuan tersebut, di tengah-tengah antara keduanya diberi pengekang untuk menahan gaya geser yang disebut santen. Yang keempat ada blandar dan pengeret atau biasa disebut dengan midangan. Midangan adalah balok antar tiang yang berfungsi meneruskan beban dari atap kepada tiang penyangga. Posisi blandar arah melintang bangunan disebut pengeret. Fungsi blandar dan pengeret sebagai penerus beban atap ke tiang. Selain itu juga berfungsi mengikat bangunan agar tidak ambyar atau tercerai-berai. Yang kelima ada tumpang sari. Tumpang sari adalah tumpuan balok yang ditata saling menumpang dan berkait. Susunan tumpang sari bisa sampai 5 atau 7 lapis. Semakin banyak susunan akan semakin indah bangunan joglo yang dihasilkan. Tumpang sari ada 2 macam, tumpang sari luar dan tumpang sari dalam. Tumpang sari luar berfungsi untuk meletakkan usuk dan dudur, dan menjadi tempat bertemunya atap bagian atas dan atap bagian bawah, atau pananggap. Tumpang sari dalam sebenarnya secara struktural tidak menahan beban apapun dan bisa ditiadakan, tetapi keberadaannya akan membuat indah tampilan bangunan. Tumpang sari dalam ini membentuk plafon bertingkat yang disebut singup. Yang keenam ada dudur. Dudur adalah bagian konstruksi yang letaknya di pojok-pojok. Bagian struktur ini menjadi penguat bangunan utama dan menghubungkan bangunan utama di tengah dengan tiang-tiang di pinggir.
Dudur berfungsi mirip dengan blandar, namun letaknya di sudut bangunan dan posisinya miring. Dudur atas bertumpu pada balok tumpang sari terluar, sedangkan dudur bawah bertumpu pada blandar pananggap atau panitih. Yang ketujuh ada molo atau suwunan. Molo atau suwunan adalah balok paling atas sebuah rumah, sering disebut dengan penuwun, berfungsi sebagai tempat meletakkan usuk. Yang kedelapan ada andar. Andar adalah tiang penyangga yang menopang balok paling atas. Letaknya di bawah molo dan di atas pengeret tengah. Perletakan tiang andar ini bertumpu pada balok melintang yang terletak pada blandar, disebut dengan dodo peksi. Di atas dodo peksi diberi landasan agar beban dari andar tidak menimbulkan beban titik. Landasan ini disebut dengan geganjang. Yang kesembilan ada soko penanggap atau peracik, yang merupakan soko pinggir yang berjumlah 12. Soko ini berfungsi untuk memperluas joglo. Untuk ukuran soko ini lebih kecil dari soko guru. Nah, itu dia beberapa filosofis dari struktur joglo yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah inspirasi untuk kalian yang suka dengan rumah adat Jawa. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.